Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat azinallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan masih dalam muqaddimah rukun iman yang kelima yang sempat kita bahas 2 pekan yang lalu. Masih pembahasan tentang muqaddimah, dan pada pertemuan terakhir kita menyebutkan urgensi kita mempelajari rukun iman yang kelima ini, iman kepada hari akhir. Kita sudah menyebutkan beberapa urgensinya, dan yang keenam kita sebutkan terakhir, yaitu bahwasanya iman kepada yaumul akhir ini pengaruhnya sangat luar biasa pada amal soleh seseorang. Beriman kepada yaumul akhir ini memberikan pengaruh yang besar pada amal dan pada pengaruh bagi seorang agar meninggalkan kemaksiatan. Ketika dia beriman kepada yaumil akhir, maka seorang pasti akan semangat untuk beribadah, semangat beramal soleh, dan dia khawatir, takut berbuat maksiat. Kita sudah sebutkan contohnya, Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ketika membahas masalah perceraian. Bagaimana perceraian ini perkara yang besar dan sangat memukul mental seseorang, karena besar perkaranya. Maka Allah ingatkan bagi laki-laki yang hendak mentalak, menceraikan istrinya, bertakwa kepada Allah SWT dan ingat hari akhir, karena nggak gampang orang menghadapi permasalahan perceraian ini, permasalahan yang berat. Karena ketika dia bertakwa kepada Allah dan ingat beriman kepada hari akhir, maka dia tidak akan menzalimi istrinya dengan perkara talak. Kita sudah sebutkan ayatnya. Allah ingatkan dalam masalah talak, Allah ingatkan bertakwalah kepada Allah, ingat hari akhir. Dan juga dalam beberapa hadis Nabi SAW ketika memotivasi para sahabat untuk beramal soleh, maka Nabi SAW mengingatkan pada perkara hari akhir. Nabi SAW mengingatkan. Contohnya hadis Nabi SAW menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Nabi biasanya sering dalam beberapa redaksi menyebutkan ini di awal. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Sahabat dari kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata, berucap yang baik saja, kalau enggak diam. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, berucap yang baik saja atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Untuk masalah memuliakan tetangga, Nabi SAW mengingatkan iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Suruh menghormati, memuliakan tetangga. Nabi SAW mengingatkan tentang hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Muliakan tamu. Kemudian hadirin hadirat azanallahu wa iyyakum, bukti nyata bahwasanya orang kalau dia kurang beriman kepada hari akhir, kurang beriman kepada negeri akhirat, kepada apa yang akan dihadapi setelah kematian, maka dia akan mudah melakukan kemaksiatan. Dan ini juga Allah isyaratkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Contohnya
ketika Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang kebiasaan buruknya itu mengurangi timbangan. Kata Allah SWT, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka besar bagi orang-orang yang curang. Mereka itu orang-orang yang kalau menerima timbangan mau timbangannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan kalau dia nimbang barang orang dia kurang-kurangi. Kemudian apa kata Allah SWT? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah mereka itu, apakah mereka tidak menyangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat? Allah ingatkan. Ini orang-orang yang ngurangin timbangan saja, ngurangin timbangan. Seakan-akan dia nggak beriman bahwasanya dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana sosok pemimpin yang luar biasa ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah. Orang yang sangat bertakwa, pemimpin yang sangat beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana dia hati-hati dalam bertindak. Umar bin Khattab pernah berkata, "Lau matat syatun." Perhatikan kata Umar bin Khattab ini. Ini riwayatnya sahih. Kata Umar, "Lau matat syatun ala syattil furat ad-dha'i'ah la dhanantu anna Allah Ta'ala sa'ili anha yaumil qiyamah." Kata Umar, kalau seandainya ada seekor kambing mati karena tersesat di pinggir sungai Efrat sana di Irak. Ini beliau berkata waktu beliau jadi khalifah. Kalau ada kambing mati sana di pinggir sungai Efrat di Irak sana karena tersesat, maka aku yakin aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mintakan pertanggungjawaban. Kenapa itu kambing di daerah kekuasaanmu mati gara-gara tersesat? Kambing hadirin. Umar. Kalau sekarang 100 orang mati, ntar kejadian 200 orang mati, tenang hidupnya. Kira-kira bagusnya imannya kepada hari akhir orang-orang seperti ini? Ajib. Semangat sekali pasang foto di pinggir jalan, penuh fotonya dia, pengen jadi pemimpin. Dia kira berat, dia kira ringan perkaranya ini. Jalanan rusak di daerah kuasanya dia, mengganggu rakyatnya dia. Dikira dia akan lolos dari sidang pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditanya. Allah Subhanahu wa taala akan diadili, berat. Maka zaman dulu para salafus saleh sangat menghindari kepemimpinan. Apalagi sahabat Nabi sangat menghindari, suruh diangkat jadi khalifah ini enggak, mundur deh, enggak berani. Karena itu tanggung jawabannya berat. Lihat Umar, ada kambing mati sana gara-gara tersesat di Irak, jauh dari Madinah. Saya yakin saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang bagaimana orang-orang yang ini yang berebutan menjadi pemimpin nih, kira-kira dia bagus gak imannya kepada yaumil akhir? Mengerikan. Makanya pentingnya pemimpin itu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman dulu para salafus saleh itu yang menunjuk pemimpin itu orang-orang yang benar-benar yang bertakwa, yang saleh, enggak sembarangan. Yang ditunjuk jadi pemimpin. Abdurrahman bin Auf, salah satu dari 10 orang dijamin masuk surga. Ketika Umar bin Khattab sudah sekarat mau meninggal dunia, menunjuk 6 orang ini. Kalau 6 orang masuk ke ruangan mau bermusyawarah, tunjuk salah satu pemimpin gantikan saya. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, berenam masuk ke. Karena Abu Ubaidah sudah meninggal waktu itu. Abu Ubaidah yang salah satu yang 10 orang jamin masuk surga sudah meninggal di zaman Umar bin Khattab, dia meninggal karena penyakit taun. Sisanya masuk kamar. Baru masuk, kata Umar, kalian jangan keluar sebelum menentukan tunjuk siapa pemimpin setelah saya. Begitu baru masuk ruangan nih Abdurrahman bin Auf, langsung saya mundur, saya nggak mau jadi khalifah. Sekarang mau jadi lurah rebutan, mukanya semua di sana sini di pinggir jalan yang kita lihat orang-orang. Ucapan selamat Hari Pancasila, Sumpah Pemuda, kecil tulisannya, fotonya dia segede-gedenya, foto mukanya. Turut berduka cita atas tragedi ini, tulisannya, fotonya dia sebesar-besarnya dipasang di pinggir jalan.
Kemudian secara teori hadirin dan hadirat azza wa jalla, ini juga nasihat buat saya dan semua di sini. Emang kalau secara teori ya luar biasa ya. Kalau secara teori kita iman kepada yaumil akhir, dah secara teori udah mantep. Secara teori ya, oh iya beriman. Tapi kalau secara praktek kita seakan-akan kita nggak beriman kepada hari akhir. Secara teori iya, tapi kalau secara praktek kehidupan kita sehari-hari seakan kita semua nih nggak ada yang beriman kepada yaumil akhir. Semua kita yang ada di sini tanpa terkecuali. Karena Hasan Al-Basri pernah berkata, perhatikan kata Hasan Al-Basri ini, kalimat yang sangat indah. Ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi ashbaha bi syakkin la yaqina fihi min al-maut. Aku tidak pernah melihat sesuatu keyakinan, suatu keyakinan yang sudah semua orang yakin, yang tidak ada keraguan padanya, berubah menjadi sesuatu yang seakan-akan keraguan yang nggak ada keyakinan padanya. Seperti kematian. Mati, kematian, semua yakin. Mau orang kafir, mau orang ateis, yakin dia akan mati. Apalagi orang muslim, yakin dia akan mati. Gak ada keraguan tentang kematian. Semua, mau orang gak percaya Tuhan, dia yakin dia akan mati. Tapi keyakinan tentang kematian itu seakan berubah menjadi suatu keraguan yang gak ada keyakinan. Dengan bagaimana kita berbuat, beramal, seakan-akan kita gak akan mati. Malas ibadah, maksiat, terus kita lakukan setiap hari. Malas kurang kita beribadah, seakan-akan kita nggak yakin bahwasanya kita akan mati. Begitu pandangan para salaf. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang mulia, pernah naik mimbar khutbah dengan khutbah yang sangat singkat. Kata Umar bin Abdul Aziz dalam khutbah yang singkatnya, Umar bin Abdul Aziz ini dia khalifah sekitar tahun 99 sampai 101 Hijriyah. Cuma 2 tahun beliau berkuasa. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini jadi khalifah, kekuasaannya di daerah kaum muslimin makmur, tentram, sampai semua kekuasaan kaum muslimin di zaman kekuasaannya dia tidak ada yang menerima zakat, bayangin. Saking makmurnya semua. Zaman Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat top, luar biasa. Dia bilang apa? Ayyuhan nas, Inna Allah Ta'ala khalaqa khalqahu thumma arkadahum thumma ba'athahum min raqdihim fa imma ila al-jannah wa imma ila an-nar wallahi in kunna musaddiqin bihadha inna lahamqa wa in kunna mukadzibin bihadha wa inna lahalka thumma nazal. Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, kemudian Allah akan menidurkan mereka semua di alam barzakh. Kemudian Allah akan bangkitkan mereka setelah tidur di alam barzakh menuju surga atau menuju neraka. Demi Allah, jika kita membenarkan, mempercayai hal ini, kata Umar, kalau kita mempercayai hal ini, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Tapi kalau kita mendustakan hal ini, maka sungguh kita akan binasa. Udah, beliau turun langsung dari mimbar. Kata Umar, maksudnya Umar bin Abdul Aziz ini, kalau seandainya kita percaya, yakin bahwasanya kita akan dimatikan oleh Allah kemudian dibangkitkan menuju surga atau neraka, kalau kita percaya, kita sungguh orang-orang yang bodoh. Seakan-akan kita ini orang bodoh. Kita percaya itu semua, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwasanya kita percaya kita akan dibangkitkan dan dimasukkan surga dan neraka. Kalau kita percaya ini, kata Umar bin Abdul Aziz, seakan kita ini sungguh orang yang bodoh. Dari apa yang kita perbuat, praktek kita di lapangan. Kita percaya akan mati, akan dibangkitkan masuk surga dan neraka, tapi santai. Santai ibadahnya, santai berbuat maksiatnya. Ya makanya kita Umar bin Abdul Aziz bilang, sungguh kita ini orang yang dungu, bodoh. Kalau kita percaya itu. Kalau kita nggak percaya, lebih parah lagi, kita akan binasa. Kemudian beliau turun dari mimbar. Karena hadirin dan hadiran, kita selesai dari muqaddimah ya. Insyaallah yang akan kita bahas ya 3 poin pada pembahasan iman pada yaumil akhirnya. Itu pertama kita bahas tentang masalah kematian dan alam barzakh atau alam kubur. Itu poin ya, bagian yang pertama. Kemudian bagian kedua berkaitan sama masalah hari kebangkitan dan apa yang berada setelahnya. Apa-apa yang ada setelah hari kebangkitan ya, seperti padang mahsyar ya, hisab, mizan, sirat dan yang lainnya. Kemudian yang
bagian yang ketiga pembahasan masalah surga dan neraka. Tapi sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu masalah kematian. Bahas masalah kematian. Kita sudah sering menyinggung hadis bahwasanya umur manusia rata-rata umatnya Nabi Muhammad SAW rata-rata 60-70 tahun. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqal min yajuzu dzalik. Umur umatku rata-rata 60-70 tahun, sedikit yang lewat dari itu. Banyak yang nggak nyampe itu udah tewas. Yang lewat 70 tahun ada, tapi nggak banyak. Rata-rata meninggal 60-70 tahun. Terutama yang laki-laki, bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak lebih cepat meninggalnya? Karena kehidupannya berat ya, keluar cari nafkah. Resiko meninggalnya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kena polusi, bisa jadi ketabrak, kecelakaan di jalan, meninggal dunia, kena penyakit lebih rentan. Yang laki-laki lebih cepat, lebih banyak meninggal yang laki-laki lebih cepat. Udah gitu jumlah wanita jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Terus lakinya lebih cepat meninggalnya. Makanya disyariatkan yang poligami. Ada ibu-ibu di belakang nih, bahaya nih. Nah iya benar, ya itu faktor. Karena rata-rata umur manusia itu singkat ya. Makanya jika kita merenungi ya, kita sebenarnya hidup di dunia ini singkat sekali. Udah kehidupan kita yang sangat singkat ini, kalau kita bandingkan dengan apa yang kita hadapi setelah kematian, sangat jauh sekali perbandingannya. Udah gitu kita mau hitung lagi seberapa banyak sih ibadah kita. Atau kalau kita hidup 60-70 tahun, berapa persen dari 60-70 tahun kita habiskan untuk ibadah? Belum masa kecil menuju balik, nggak dihitung. Belum tidurnya kita. Sholat kita berapa menit sih? Baca Al-Quran kita berapa menit setiap hari? Dan yang lainnya sangat sedikit, sangat singkat. Sementara kalau kita bandingkan dengan apa yang dihadapi setelah kematian, alam barzakh saja udah lamanya bukan main, kita nggak tahu. Kalau misalnya meninggal sekarang terus kiamatnya 2000 tahun lagi, ya 2000 tahun di alam barzakh. Entah berapa lama para nabi sudah menunggu di alam barzakh. Ribuan tahun. Panjang sekali, nggak bisa dibandingkan dengan umur kita yang di dunia sangat sebentar ini. Ini baru kita bicara alam barzakh. Belum nanti kita bicara di alam di padang mahsyar setelah dibangkitkan. Ini lebih lama lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah. Naik para malaikat dan Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari yang kadarnya satu hari itu 50.000 tahun lamanya padang mahsyar. Terus kita membandingkan dengan 60-70 tahun di depan dunia, jauh sekali, nggak bisa dibandingkan. Belum lagi setelah itu antara surga dan neraka sudah nggak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya, abadi selamanya kekal. Yang di neraka kekal, yang di surga kekal. Karenanya dengan fase kehidupan dunia yang sangat singkat ini, maka kita seharusnya lebih sering merenungi dan lebih sadar bahwasanya kita ini pasti akan mati, meninggal dunia pasti. Terutama yang masih muda ya. Kalau yang sudah tua-tua, insya Allah sebagian besar sudah sadar bahwasanya umurnya udah pendek nih, bentar lagi. Ya benar. Nah, kalau yang masih muda ini perlu terus diingatkan. Karena apa? Karena tanda-tandanya belum kelihatan. Dan yang repot lagi kalau sudah tua masih lupa, jarang ingat mati, ini repot. Ya benar. Dan ini banyak hadirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir." Katakan pada mereka, bukankah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir, bagi orang-orang yang mau berfikir, kata Allah, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Kami nggak panjangkan umurmu, telah datang kepadamu pemberi peringatan, kata Allah. Nadhir, wa ja'akumun nadhir, telah datang kepadamu pemberi peringatan. Imam Bukhari menafsirkan pemberi peringatan itu maksudnya apa?
Maksudnya uban. Peringatan itu uban. Kalau sudah keluar uban, harusnya sadar. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tuh sudah ubanan. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Umurmu udah ntar lagi sudah mendekat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu uban sudah muncul, tandanya engkau sudah tua, ntar lagi wafat. Makanya kita dalam Islam nyemir rambut itu, nyemir hitam itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dilarang. Kalau orang terus dia semir rambutnya hitam terus, umurnya 80 tahun rambutnya masih hitam terus, ngerasa muda terus dia. Nah ya benar. Udah, ini lihat ini Allah kasih, ini tanda dari Allah SWT. Allah kasih dia uban, ini engkau sudah sebentar lagi, umurmu sudah bentar lagi ini selesai di dunia ini, sudah keluar uban, ini peringatan. Ini yang Imam Bukhari tafsirkan. Kayak orang kalau sudah biasanya udah kelihatan rambutnya sudah mulai pada putih, biasanya dia mulai serius beramal. Tahu dia ini udah tua nih. Udah gitu, subhanallah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan manusia itu ketika dia sudah semakin tua, beruban rambutnya, Allah jadikan badannya melemah. Matanya mulai melemah pandangannya, pendengarannya mulai melemah, otot-ototnya mulai lemah, nggak seperti dulu lagi, lemas dia. Udah terus dia menurun dia punya kondisinya, ini menjadikan dia sadar dia akan kembali ke titik nol. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan seperti itu supaya apa? Supaya manusia ini sadar bahwa dia akan mati dan dia memperbaiki amal salehnya. Kalau seandainya coba bayangin kalau orang sampai umur 80 tahun, 90 tahun dia masih keker seperti umur 30 tahun, kuat, seger, matanya sehat, pendengarannya sehat. Kira-kira dia ingat mati enggak orang seperti itu? Enggak ingat mati dia. Sombong dia. Merasa dia seger terus, masih sehat. Makanya Allah kasih badannya melemah, pendengarannya uban semua, putih keriput kulitnya, bungkuk badannya. Ini Allah berikan kita rahmat dari Allah supaya kita sadar dengan peringatan tersebut. Dan sebagaimanapun kita ini berusaha untuk menghindari kematian, maka kematian itu yang akan menyamperi kita. Kematian yang akan mendatangi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kamu berada, maka kematian pasti akan menemui kalian walaupun kalian berada di benteng yang tinggi, menara yang tinggi dan kokoh. Mau ini dia berada di ruangan dijaga oleh pasukan elit, dijaga ini supaya kematian enggak datang, kematian pasti akan tetap datang mendatangi dia. Kata Allah SWT dalam ayat lain, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya, lari dari kematian, kematian itu pasti akan menghampiri kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nyata. Kemudian kau akan dikabarkan tentang apa amalan yang telah kalian perbuat. Itulah kematian yang kita harus sering merenungi, ingat-ingat masalah kematian ini. Ya, orang kafir mereka pun sadar mereka akan mati. Saya pernah mendengar cuplikan video Arnold artis senior orang barat yang mantan binaraga itu. Dia orang kaya raya, sudah apa di dunia sudah dapat dia udah. Dia pernah jadi gubernur, dia kaya raya, dia sampai dia punya koleksi, saking banyak uangnya dia punya koleksi, dia koleksi di rumahnya itu koleksi tank zaman perang dulu yang dia koleksi itu. Sudah nggak koleksi mobil lagi, tank ya dia koleksi. Dia bilang dalam cuplikan video itu dia benci sekali sama kematian. Dia tahu dia bakal meninggalkan semua ini. Kenapa itu harus ada namanya kematian tuh, kenapa katanya? Nggak senang dia. Dia sadar bahwasanya dia akan mati, dia akan meninggalkan semuanya. Dia yang kafir aja sadar dia akan mati. Kita yang muslim seharusnya lebih pantas untuk mengingat kematian. Kemudian hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum.
pentingnya juga kita mengingat tentang kematian. Ya, selain tadi disebutkan bahwasanya ada tanda-tanda, Allah berikan tanda-tanda kita akan meninggal dunia. Terkadang juga bahkan sering kematian itu datang tanpa ada tanda-tanda, secara tiba-tiba. Kematian datang secara tiba-tiba. Ini juga sering terjadi. Karenanya kita harus dalam kondisi siap. Maka kita sebagai orang yang beriman, hendaknya berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jangan menunggu tua, jangan menunggu lemas. Karena kematian bisa datang tiba-tiba. Karena kalau kita sudah persiapan, sudah bagus, kapan saja malaikat maut datang mencabut nyawa kita, kita dalam kondisi siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu dipersiapkan. Minimal dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal memperbanyak taubat. Jadi inilah dia fase kehidupan kita yang sangat singkat di dunia ini, yang kita akan masuk ke fase berikutnya, fase akhirat yang diawali dengan kematian. Jika kita sudah meninggal dunia, kita sudah masuk ke akhirat kita masing-masing. Taib. Secara umum manusia itu tidak suka dengan kematian. Ketika orang dia tidak suka dengan kematian, itu perkara yang wajar. Perkara yang wajar. Siapa yang suka dengan kematian? Menghadapi keadaan sulit, merasakan sakitnya sakaratul maut, merasakan sakitnya dicabut nyawa, merasakan sedihnya akan berpisah dengan orang-orang yang disayang. Secara umum, secara manusiawi, manusia nggak suka dengan kematian. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan sebuah hadis, kata Nabi SAW, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu." Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang benci, tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka bertemu dengan dia. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar hadis ini bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa dari kita yang suka kematian? Siapa dari kita yang suka kematian? Semua kita enggak suka yang namanya kematian." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaysa dzak." Laisa dzak. Bukan itu maksudnya wahai Aisyah. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillah wa karamatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Bukan begitu maksudnya wahai Aisyah. Maksudnya barang siapa yang suka, cinta bertemu dengan Allah, maka Allah cinta bertemu dengan dia. Maksudnya ketika sakaratul maut. Ini menjelaskan kondisi ketika sakaratul maut. Orang yang beriman ketika sakaratul maut, maka malaikat akan membisikkan kepada dia, memberikan kabar gembira, mengabarkan kepada dia bahwasanya Allah ridha sama dia, diceritakan di hadapannya dia adalah rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala, surga. Sehingga orang yang beriman ketika disampaikan oleh malaikat, maka dia ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini Allah juga cinta ingin bertemu sama dia. Sebaliknya orang kafir ketika dia hendak meninggal dunia, maka dikabarkan, berikan kabar buruk bahwasanya dia akan menghadapi azab setelah kematiannya, begini dan begitu, sehingga dia tidak suka, benci untuk bertemu dengan Allah, dan Allah juga benci bertemu dengan dia. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika orang dia tidak menyukai perkara kematian, adalah perkara yang wajar, perkara yang manusiawi. Karena hadis tadi menyebutkan bukan maksudnya benci kematian seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tadi. Baik, kemudian hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, ada 3 kondisi yang berkaitan dengan kematian. Yang pertama, kepayahan, rasa berat yang dialami menjelang kematian. Rasa berat, rasa payah yang dialami menjelang kematian, ini yang disebut dengan istilah sakaratul maut. Sakaratul maut. Sakaratul maut ini akan dialami oleh semua orang, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir, akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Innalil mauti la sakarat. Sungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Ada sakaratnya. Jadi keras maupun tidaknya sakaratul maut seseorang ini tidak menunjukkan apapun. Ya. Orang kalau dia sakaratul mautnya mengalami sesuatu yang keras, berat, itu bukan berarti buruk bagi dia, belum tentu. Karena Nabi SAW juga mengalami sakaratul maut yang sangat berat.
Itu sama seperti orang ditimpa penyakit atau musibah yang biasa, ketika dia bersabar menghadapinya, maka itu pasti akan menghapuskan dosa-dosa dengan meninggikan derajatnya. Makanya kenapa Nabi sakaratul mautnya merasakan sakit yang luar biasa? Untuk meninggikan derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan sakit ketika sakaratul maut untuk mengangkat derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kondisi kedua, yaitu kondisi ketika proses dicabutnya nyawa dari jasad. Ini disebut dengan, kalau dalam bahasa Arabnya, ihtidar namanya. Ihtidar. Nah, kondisi ihtidar ini ketika sudah mulai prosesnya pencabutan nyawa ini, maka sudah tertutup pintu taubat bagi orang itu sudah. Gak ada taubat bagi dia sudah. Ketika pada saat kondisi ihtidar, ketika nyawanya dicabut, gak ada keimanan, gak ada taubat setelah itu. Karena Allah menerima semua taubat, Allah pasti terima kecuali dalam dua kondisi, yaitu pada saat ihtidar, ketika nyawa sudah di kerongkongan ini gak akan Allah terima taubat sudah. Kalau ketika sudah nyawanya lagi proses dicabut. Sama kondisi yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari barat di hari kiamat nanti. Taib, kenapa pada dua kondisi itu Allah tidak menerima taubat? Kondisi yang lain Allah pasti menerima taubat, pasti. Tapi dua kondisi itu Allah tidak menerima taubat. Kenapa? Karena pada dua kondisi itu perkara yang gaib sudah menjadi nyata di depan matanya dia. Perkara yang gaib yang dia dituntut untuk beriman kepada perkara gaib itu, ketika dua kondisi itu sudah nampak menjadi nyata depan matanya dia. Dia melihat malaikat. Ketika di sakaratul maut, ketika ihtidar, dia bisa jadi melihat malaikat. Dia mendengar suara-suara malaikat. Pada hari kiamat nanti, dia menyaksikan dengan matanya matahari terbit dari barat. Ini perkara gaib. Kejadian-kejadian di alam, di langit itu disaksikan. Maka Nabi menyebutkan di hari kiamat nanti, ketika matahari terbit dari barat, semua manusia yang ada di atas muka bumi ini semuanya beriman langsung. Semuanya beriman. Karena menyaksikan perkara gaib depan matanya sudah nyata, tapi tidak berguna imannya mereka. Semua keimanan tidak diterima, taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Firaun ketika sudah mau datang tenggelam, sudah mau mati, mau dicabut nyawanya, kan dia mengikrarkan taubatnya. Aku beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel, kata. Dia mengucapkan la ilaha illallah ketika dia sedang tenggelam. Tapi nggak diterima. Al-an laqad asit, sekarang baru mau beriman wahai Firaun, sebelumnya kamu zalim, durhaka. Maka dalam riwayat lain, malaikat Jibril datang mengambil pasir, dimasukkan ke dalam mulutnya Firaun supaya dia nggak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Ntar dia komat kamit la ilaha illallah, diterima nanti, takutnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menerima taubat. Malaikat Jibril nggak mau, dia sumpal mulutnya pakai tanah Firaun. Maka ini kondisi yang kedua, ihtidar. Pada saat itu sudah nggak bisa, udah sekarat nyawa mau cabut, baru aku bertaubat ya Allah, nggak ada, udah nggak diterima, tutup sudah minta taubat. Kemudian kondisi yang ketiga, kondisi yang kedua tadi ihtidar ini perkara gaib ya, kita nggak tahu bagaimana proses dicabutnya itu, pencabutannya dari atas dari bawah, kita nggak tahu. Ini perkara yang gaib. Kemudian kondisi ketiga yaitu kondisi lepasnya ruh dari jasad. Maka ketika sudah lepas ini secara sempurna ruh dari jasad kita, maka kita sudah tewas. Nah, biasanya terkadang ketika dia keluar ruh itu, kata Nabi SAW, inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dia dicabut, maka matanya akan ngikutin ngelihat ruh itu. Maka terkadang orang kalau dia mati, matanya melek. Karena dia ngelihat ruhnya keluar dari jasadnya dia. Matanya ngikutin. Makanya begitu dia matanya keluar, ngelihat ruhnya udah keluar, matanya nggak nutup, dia melek deh. Maka kita disunahkan untuk menutup matanya. Itu dia 3 kondisi terkait dengan kematian. Kemudian masalah firasat menjelang kematian. Firasat menjelang kematian. Kalau kita berbicara waktu kematian, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan dia akan mati.
tidak seorang manusia pun yang tahu kapan dia mati, termasuk para nabi. Termasuk para nabi, nggak tahu kapan dia mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Nggak ada manusia seorang pun yang tahu di negeri mana, di bumi mana dia akan mati, nggak ada yang tahu. Tapi hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Ya, kita disebutkan bahkan nabi pun nggak tahu kapan dia mati. Tapi manusia sebagian terkadang Allah berikan firasat bahwa dia akan meninggal dunia, dan ini bisa saja terjadi. Firasat bahwasanya dia akan mati itu bisa saja dialami oleh manusia. Bahkan para nabi dan para sahabat sebutkan dalam berbagai riwayat, mereka ada firasat bahwasanya mereka akan meninggal dunia. Di antaranya Nabi SAW diberikan banyak tanda oleh Allah SWT bahwasanya beliau akan meninggal dunia di tahun itu, banyak tanda. Di antaranya Ramadan terakhir Nabi SAW di tahun 10 Hijriyah, di Ramadan terakhir Nabi itikaf 20 hari. Biasanya Ramadan sebelumnya Nabi cuma itikaf 10 hari. Tapi di Ramadan terakhir beliau itikafnya 20 hari. Yang menunjukkan ada firasat bahwasanya beliau sudah akan meninggal dunia. Kemudian juga malaikat Jibril alaihissalam biasanya mentalkinkan kepada Nabi Al-Quran itu sekali di bulan Ramadan, tapi di Ramadan terakhir itu Nabi SAW ditalkinkan oleh Jibril belajar Al-Quran 2 kali. Ini juga tanda bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW pernah berbicara langsung kepada putrinya Fatimah. Kata Nabi SAW, "Inna Jibril kana yu'ariduni al-Quran kull sanatin marratan wa innahu aradani al-'am marratain." Jibril biasanya mengajarkan padaku Al-Quran dalam setahun sekali, tapi tahun ini 2 kali. Kemudian kata Nabi, "Wala arahu illa hadara ajali." Tidaklah aku memandang itu kecuali pertanda bahwasanya ajalku sudah akan datang. Nabi berkata kepada putrinya Fatimah. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa innaki awwala ahli baiti lahiqan bi." Dan kamu wahai Fatimah, keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Dan benar, dari keluarga Nabi SAW yang pertama kali meninggal setelah Nabi SAW adalah Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW karena sedih. Ya, sedih luar biasa Fatimah, ya, karena nggak ada lagi kerabatnya, dia cuma Nabi SAW, saudara-saudaranya semua meninggal. Maka dia sedih luar biasa ketika ayahnya meninggal. Saking sedihnya dia sakit terus-terusan, dia sakit sampai meninggal dunia, Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian pada haji wada, ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada, pada saat melempar jumrah, Nabi SAW berkata, "Ittakhudhu manasikakum, fa inni la adri la'alli la hajju ba'da hajjati hadhihi." Hendaklah kalian mengambil manasik haji dariku, ikuti bagaimana caraku melaksanakan ibadah haji, karena sungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan berhaji lagi tahun depan, kata Nabi SAW. Ini firasat beliau bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Taib hadirin dan hadirat, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.